Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Atifa dengan NIM 200422114. Di sini saya akan menjelaskan materi dari tugas keuangan negara, yaitu tentang sifat barang publik dan implikasi barang publik. Barang publik. Memahami barang publik, salah satu penjelasan yang cukup awal mengenai barang publik dikemukakan oleh Paul A. Samuelson dalam tulisannya yang berjudul The Pure Theory of Public Expenditure pada Review of Economic and Statistics pada tahun 1954. Dalam tulisannya tersebut, Samuelson menyatakan bahwa goods which all enjoy in common in the sense that each individual consumption of such a good leads to no subtraction from any other individual's consumption of that good. Secara sederhana, penjelasan Samuelson tersebut mencoba menguraikan bahwa karakteristik utama barang publik adalah barang tersebut dapat dibagikan. Artinya, barang publik merupakan barang yang tersedia untuk semua orang dan bersifat non-eksklusif. Dengan kata lain, tidak ada persaingan yang terjadi di antara aktor yang mencoba untuk mengakses barang publik tersebut. Lebih jauh, dalam tulisannya tersebut diuraikan bahwa barang publik dibayar atau disediakan melalui hasil pungutan pajak dan pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, harganya bisa dinyatakan dalam tingkat pajak atau taxation yang diperlukan untuk membiayai produksi barang-barang tersebut. Sedangkan barang private dibayar melalui sistem harga yang berlaku di pasar. Secara makro dapat dikemukakan bahwa barang publik adalah barang atau jasa yang tersedia untuk semua orang. Pola penjelasan seperti ini memang cukup mudah untuk dipahami. Hanya saja tidak cukup membantu manakala diminta untuk menjelaskan secara detail bagaimana karakteristik barang publik itu sesungguhnya, serta apa yang membedakannya dari barang private. Sifat barang publik. Barang publik memiliki dua sifat atau dua aspek yang terkait dengan penggunaannya, yaitu satu, non-rivalry, berarti bahwa penggunaan satu konsumen terhadap satu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa mempengaruhi manfaat yang diperoleh orang lain. Contoh, dalam kondisi normal, apabila kita menikmati udara bersih dan sinar matahari, orang-orang di sekitar kita pun tetap mengambil manfaat yang sama. 2. Non-excludable, berarti bahwa apabila suatu barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Dalam konteks pasar, maka baik mereka yang membayar maupun tidak membayar dapat menikmati barang tersebut. Contoh, masyarakat membayar pajak kemudian diantaranya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan jasa kepolisian. Dapat menggunakan jasa kepolisian tersebut tidak hanya terbatas pada yang membayar pajak saja. Mereka yang tidak membayar pun dapat mengambil manfaat atas jasa tersebut. Singkatnya, tidak ada yang dapat dikecualikan atau excludable dalam mengambil manfaat atas barang publik. Sifat lain dari barang publik yang lain adalah bahwa barang publik tidak disediakan secara eksklusif oleh pihak swasta. Penyediaan barang publik yang dilakukan oleh pemerintah tidak berarti bahwa produksinya harus dilakukan oleh sektor publik, tapi mungkin disediakan oleh swasta, kemudian pemerintah melakukan pembelian atas barang tersebut. Karena sifatnya barang publik yang unik, maka muncul dua alasan mengapa barang publik penyediaannya dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu tidak boleh ada unsur persaingan dalam mendapatkan barang publik. Masyarakat seharusnya diberikan keleluasaan dalam memperoleh atau menggunakan barang publik. Dalam mengkonsumsi barang publik, seseorang tidak berhak menghalangi orang lain untuk ikut mengkonsumsinya. Kemudian yang kedua adalah penghargaan masyarakat terhadap barang publik. Masyarakat tidak boleh mengeluarkan sejumlah uang dalam memanfaatkan barang publik yang tersedia. Penghargaan masyarakat terhadap kualitas penyediaan barang publik dapat diukur dengan tingkat kepuasan dalam penggunaannya dan sejauh mana kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga dan memilikinya. Implikasi pengelolaan barang publik. Barang publik, pasar hanya memproduksi barang private, sedangkan manusia mengonsumsi barang private dan barang publik. Oleh karena itu, pemerintah hadir dan berperan dalam penyediaan barang publik, seperti jalanan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Barang publik yang disediakan oleh pemerintah bersumber dari pendapatan yang masuk dalam APBN atau APBD, yang dimana sumber pendapatannya sebagian besar dari pajak. Prioritas barang publik yang disediakan oleh pemerintah pada waktu tertentu mencerminkan sektor tersebut yang ingin dimajukan atau merupakan sektor yang paling banyak dibutuhkan masyarakat di daerah tersebut. Misalnya, jika masyarakat di kota A paling banyak membutuhkan pendidikan atau pemerintah di kota A ingin memajukan sektor pendidikan di kotanya, maka prioritas
barang publik yang disediakan oleh pemerintah di kota A adalah pendidikan. Ada beberapa kondisi barang publik yang tidak boleh diserahkan kepada sektor swasta karena menyangkut dengan keamanan negara dan sistem peradilan. Dalam pandangan terbentuknya negara, unsur yang mutlak dimiliki adalah rakyat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat. Untuk menjamin keadilan rakyat melalui proses peradilan, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat, maka yang terkait dengan hal tersebut harus diurus oleh negara. Ketika beberapa bentuk barang publik diserahkan kepada swasta, maka barang tersebut secara otomatis menjadi barang semi publik. Sedangkan barang pribadi hanya dimiliki oleh pribadi dan tidak ada seorang pun yang dapat mencegah untuk mendapatkannya. Masalah yang sering melekat pada barang publik antara lain: 1. Barang publik tidak akan pernah menguntungkan bagi negara karena biaya produksi, maka barang tersebut harus bernilai tambah buat negara dengan beberapa asumsi dan diperoleh secara umum namun harus dibayar. 2. Konsep ekonomi yang selalu mencari keuntungan memaksa barang publik atau public goods tidak lagi dapat diperoleh secara gratis. Dan yang ketiga, bagaimana pemerintah bisa memutuskan barang tersebut bisa gratis ketika penghasilan negara masih mengandalkan pada sektor pajak yang dipungut. Baiklah, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.